Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam rangka perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya hadirkan dalam konten ini, hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menjadikan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan. Karena dalam Kabupaten Lamongan terdapat ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Oleh karena itu pantaslah kiranya kalau Kabupaten Lamongan saya juluki dengan sebutan Bumi Songgowali. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, siang ini saya menuju makam keramat yang berada di daerah Blulu. Karena di situ konon dimakamkan seorang tokoh yang luar biasa. Dia lebih dikenal dengan sebutan makam keramat Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo yang berada di tengah-tengah pemakaman umum di daerah Blulu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Melalui jalanan yang sepi ini, yang lumayan sepi, kanan kiri adalah hutan, tapi diswadayakan oleh masyarakat, ditanami jagung yang sangat luas sekali. Di kanan kiri ini adalah aslinya hutan lebat yang mungkin tanaman jatinya sudah dipotong, diambil oleh perhutani dan ditanami oleh pohon-pohon jati baru yang masih kecil-kecil. Di sela-sela pohon jati yang kecil ini ditanami oleh masyarakat sekitar dengan tanaman jagung yang luar biasa suburnya, tampak hijau sekali, luar biasa, subhanallah. Lalu jalanan inilah saya terus meluncur menuju ke Desa Blulu, tepatnya di tempat makan umum Desa Blulu, Kecamatan Blulu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Karena tepat di tengah-tengah pemakaman umum itulah terdapat sebuah cungkup bangunan makam keramat yang sangat dikeramatkan, dihormati oleh masyarakat sekitar. Makam keramat tersebut lebih dikenal dengan sebutan makam keramat Prabu Sabar Tinemu Utomo yang berada di daerah Blulu, Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan
yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Membagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di tempat makan umum di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di makam leluhur desa Aulia Allah Simbah Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo yang berada di daerah Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai Aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat di daerah Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di makam keramat Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo, yang makamnya terdapat atau terletak di tengah-tengah komplek pemakaman umum daerah Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Melalui jalanan setapak inilah yang dari tanah liat kita masuk ke area komplek makam keramat, makam umum, pemakaman umum daerah Bluluk ini, yang sangat asri. Yang saat ini, waktu ini saya ada di sini penuh dengan nyamuk yang luar biasa banyaknya, dan tampaklah pohon-pohon jati yang besar-besar yang mengelilingi area tempat pemakaman umum di Bluluk ini. Menyusuri terus jalan di tengah-tengah tempat pemakaman umum ini, karena di tengah-tengah pemakaman umum inilah terdapat cungkup bangunan makam keramat yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar, khususnya oleh masyarakat Desa Bluluk dan sekitarnya. Tepat di dalam cungkup bangunan makam keramat itulah semayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, yang konon katanya berasal dari Majapahit zaman dulu. Beliau lebih dikenal dengan sebutan makam keramat Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo. Dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan semua ahli kubur, wabil khusus orang-orang tua kita semuanya, ibu bapak babuyut yang jangka leluhur kita semuanya, khususnya aulia Allah leluhur desa ini, yaitu Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang cangga leluhur kita semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik. Kita doakan beliau semuanya, semoga segala amal ibadahnya dulu waktu masih hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala salah khilafnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin serta tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para mujahid, wabil khusus aulia Allah sekbal karomah Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita hadir di sini, sahabatku, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, para aulia, para ulama, para ahli kubur semuanya. Semoga beliau semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saat ini kita berada di makam keramat Mbah Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo di daerah Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya, amin.
Barakallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah. Salah satu fadilah dari kita berziarah kubur, kita hadir di sini, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ibarat kata kita hanya mampu ngombe, setelah itu kekal abadi di akhirat sana. Kita akan sadar bahwasanya kita akan mati, karena mati itu pasti. Siapapun kita, apapun kita pasti akan mati. Begitu kita ingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Saya ingat baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari petikan hadis sahih tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan dalam agama kita Islam, melainkan dianjurkan oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Dari kutipan kalimat tersebut bisa dipastikan kita dianjurkan oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW berziarah, karena dengan ziarah kubur kita akan mengingatkan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita mengingat kematian, otomatis kita akan semakin sujud, semakin tunduk, semakin patuh dalam menjalankan dan berkata diri kita pada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati itu pasti, sahabatku. Siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berada di makam keramat Prabu Mas Sabar Tinemu Utomo, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sama saya religi mantap, Ijen Tata.